Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat berjumpa kembali. Hari ini pelajaran kita matematika. Yang kita pelajari hari ini masih berkaitan dengan kecepatan, waktu, dan juga jarak. Untuk materi hari ini yang lebih kita perdalam tentang satuan waktu, satuan jarak, dan juga satuan waktu. Kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kecepatan, jarak, dan waktu. Rumus untuk mencari rumus untuk mencari kecepatan itu adalah kecepatan sama dengan jarak per waktu. Kecepatan sama dengan jarak per waktu. Sekali lagi, rumus untuk mencari kecepatan adalah jarak per waktu. Kecepatan itu simbolnya V. Sedangkan jarak itu simbolnya S. Dan waktu yang ditempuh itu simbolnya T. Jadi V sama dengan S per T. Untuk mencari kecepatan sama dengan jarak per waktu. Sekali lagi, kecepatan sama dengan jarak per waktu. Kalau untuk mencari jarak ini S jarak. Untuk mencari jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatan dikali dengan waktu. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Jarak simbolnya S sama dengan V kali T. Yang ketiga, untuk mencari waktu sama dengan jarak per kecepatan. Jarak per kecepatan. Waktu simbolnya adalah T sama dengan S per V. Ini 3 rumus utama untuk dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan kecepatan, jarak, dan juga waktu. Sekali lagi, rumus untuk mencari kecepatan sama dengan jarak per waktu. Jarak dibagi dengan waktu. Kecepatan simbolnya V, jarak simbolnya S, waktu simbolnya T. Untuk mencari jarak, maka sama dengan kecepatan kali waktu. Untuk mencari waktu sama dengan jarak per kecepatan. Untuk mendalami rumus ini, kita mesti dengan memberikan contoh soal. Kita contoh soal yang pertama, kita menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan kecepatan. Kecepatan. Anak-anak sekalian, silakan dengar soalnya baik-baik. Yang Pak bacakan ini. Anak-anak silakan dengar baik-baik ya. Pak Arif berangkat pukul 7 menuju ke kantor yang berjarak 30 km dari rumahnya dengan mengendarai mobil. Jika Pak Arif tiba di kantor pukul 7.30, berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata mobil yang dikendarainya? Sekali lagi, Pak Arif berangkat pukul 7 menuju ke kantor yang berjarak 30 km dari rumahnya dengan mengendarai mobil. Jika Pak Arif tiba di kantor pukul 7.30, berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Pak Arif? Oke. Contoh soal yang tadi, cara penyelesaiannya, yang pertama, waktu. Yang pertama, diketahui dulu. Diketahui apa saja? Yang pertama diketahui adalah waktu tempuh. Waktu tempuh itu Pak Arif, dia jalan dari jam 7.00, dia sampai di kantor itu adalah 7.30. Maka 07 sampai 07.30 itunya artinya
Itu artinya Pak Arif menempuh waktu 30 menit. Pak Arif menempuh waktu 30 menit dalam perjalanan. Dari jam 7 sampai di kantor jam 7.30. Artinya dia jalan selama 30 menit. Itu jarak yang ditempuh. Waktu yang ditempuh. Sedangkan jarak yang Pak Arif tempuh itu, rumahnya dari rumah ke kantor itu jaraknya adalah 30 km. 30 km. Sekarang yang ditanya adalah kecepatan. Yang ditanya adalah kecepatan. Nah, tadi sudah pertama tadi, rumus untuk mencari kecepatan, kita mesti pasang rumusnya memang. Rumus untuk mencari kecepatan adalah kecepatan sama dengan jarak per waktu. Jarak per waktu. Kecepatan sama dengan jarak per waktu. Sekarang yang kita lihat diketahui di atas. Kecepatan sama dengan jarak per waktu. Jarak 30 km. Kita tulis di sini 30 km. Ini jarak yang diketahui 30 km. Per waktu yang ditempuh 30 menit. 30 menit. 30 km per 30 menit. Itu sama dengan ditanya kecepatan dalam kilometer per jam. Jadi mesti dibawa ke jam. 30 km per 30 menit. 30 menit itu sama dengan setengah jam. Setengah jam. 30 km sama dengan setengah jam. 30 per 1 per 2 itu artinya sama dengan 30. 1 per 2 ini mesti kalau diubah jadi perkalian, pembagian diubah jadi perkalian, maka penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Maka 1 per 2 ini diubah jadi 2 per 1. 30 kali 2 sama dengan 60 per 1 sama dengan 60 bagi 1 sama dengan 60. 60 bagi 1 sama dengan 60. Jadi 60 km per jam. Nah, itu contoh soal yang berkaitan dengan kecepatan. Jadi anak-anak sekalian, yang pertama harus menulis dulu. Diketahui apa saja di dalam soal itu. Yang pertama ini waktu yang ditempuh. Waktu yang ditempuh dari jam 7 sampai jam 7.30. Berarti waktu yang ditempuh selama 30 menit. Jarak 30 km. Yang ditanya apa? Kecepatan. Kecepatan dalam kilometer per jam. Kilometer per jam. Maka rumus untuk mencari kecepatan mesti pasang rumus memang. Kecepatan sama dengan jarak per waktu. Jarak yang diketahui tadi 30. Waktu 30 menit. Yang ditanya tadi mesti dibawa ke kilometer per jam. Nah, maka 30 km 30 menit ini mesti dibawa ke jam. 30 menit itu sama dengan setengah jam. Nah, ini 30 per 1 per 2. Artinya 30 bagi 1 per 2. Kalau ini dibagi, diubah dalam perkalian, berarti 30 kali. Pembilang ini diubah jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Maka 1 per 2 diubah jadi 2 per 1. 30 kali 2 sama dengan 60. 60 per 1. 60 bagi 1 sama dengan 60 km per jam. Ya. Itu contoh soal nomor 1 yang berkaitan dengan kecepatan. Sekarang contoh soal nomor 2 yang berkaitan dengan jarak. Berkaitan dengan jarak. Anak-anak sekalian dengarkan soalnya baik-baik. Kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Ayah Bayu adalah 60 km per jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Ayah Bayu dalam waktu 2 jam? Sekali lagi, kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Ayah Bayu adalah 60 km per jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Ayah Bayu dalam waktu 2 jam? Oke, yang mesti dilakukan dalam setiap penyelesaian soal, yang pertama adalah
Diketahui, dik ini diketahui. Kita singkat dengan dik. Diketahui. Diketahui apa saja dalam soal. Yang pertama, Ayah Bayu menempuh dengan kecepatan. Yang pertama, kecepatan. Kecepatan itu 60 km per jam. 60 km per jam. Lalu yang kedua, dia menempuh dalam waktu 2 jam. Waktu 2 jam. Waktu 2 jam. Yang ditanya adalah jarak yang ditempuh. Jarak yang ditempuh Ayah Bayu. Jarak yang ditempuh Ayah Bayu. Jarak yang ditempuh Ayah Bayu. Yang di bawah kita menjawab. Karena yang ditanya adalah jarak, maka kita harus memasang rumus jarak untuk dapatkan jarak. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Setelah kita memasang rumus, kita lihat kembali yang diketahui tadi. Kecepatan tadi berapa? Kecepatannya adalah 60 km per jam. Lalu kali dengan waktu. Waktunya berapa jam? Waktu 2 jam. 2 jam. Artinya 60 kali 2. 60 kali 2 itu sama dengan 120. 120 satuannya adalah jarak. Maka satuannya adalah kilometer. Jadi jarak yang ditempuh oleh Ayah Bayu adalah 120 km. Jadi sekali lagi ini contoh soal yang berkaitan dengan jarak. Jadi yang diketahui adalah kecepatannya adalah 60 km per jam. Waktu yang ditempuh Ayah Bayu itu 2 jam. Yang ditanya adalah jarak yang ditempuh Ayah Bayu. Setelah ini kita tahu ditanyanya apa, lalu kita pasang rumus itu. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Sekarang kecepatannya berapa? Kecepatannya 60 km per jam. Dikali waktu berapa? 2 jam. Ini tinggal kita kali. 60 kali 2. 60 kali 2 itu sama dengan 120 km. Jarak itu satuannya adalah kilometer. Ini yang ditanya kilometer jarak. Jadi satuannya kilometer. Jadi jarak yang ditempuh oleh Ayah Bayu adalah 120 km. Itu nomor 2. Sekarang nomor 3 yang berkaitan dengan waktu. Tadi kecepatan sudah, jarak juga sudah. Sekarang nomor 3 yang berkaitan dengan waktu. Anak-anak sekalian silakan dengar baik-baik. Edo dan keluarga pergi ke rumah nenek mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 45 km. Jika Edo berangkat pukul 8.15, pukul berapakah Edo tiba di rumah nenek? Sekali lagi soal. Edo dan keluarga pergi ke rumah nenek mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 45 km. Jika Edo berangkat pukul 8.15, pukul berapa Edo tiba di rumah nenek? Oke. Yang pertama adalah kita selalu diketahuinya apa? Diketahui yang pertama adalah kecepatan. Kecepatan Edo
dan keluarga pergi ke rumah nenek itu dengan kecepatan 60 km per jam. 60 km per jam. Jarak yang ditempuh Edo dengan keluarganya ke rumah nenek itu adalah 45 km. 45 km. Mereka jalan mereka start itu dari jam 8.15. Jam 8.15. Yang ditanya adalah pukul berapa mereka tiba. Berapa Edo tiba di rumah nenek. Penyelesaiannya. Yang pertama adalah kita memasang. Yang ditanya adalah waktu. Pukul berapa. Pukul berapa itu artinya ditanya adalah waktu. Maka kita pasang rumus waktu. Waktu sama dengan jarak per kecepatan. Jarak per kecepatan. Waktu sama dengan jarak per kecepatan. Sekarang kita lihat. Jarak yang ditempuh adalah 45. Kita tulis di sini 45. Kecepatan yang ditempuh 60 km per jam. 60 km per jam. 45 ini 45 per 60. 45 per 60 45 per 60 itu kita bagi dengan kasih kecil lagi dengan 15. 45 dibagi 15, 30 juga dibagi dengan 15. Kita kasih kecil dengan 15. 15 ini juga 15. Maka hasilnya adalah 3 per 4 jam. 3 per 4. 3 per 4 sama dengan 3 per 4 jam. 3 per 4 jam itu sama 3 per 4 jam itu sama dengan 3 per 4 kali dengan 60. 3 per 4 kali 60. 3 per 4 kali 60 itu sama dengan 3 kali 60 itu sama dengan 180. 180 bagi dengan 4. 180 bagi dengan 4 itu sama dengan 45. 45 menit. 45 menit. Artinya jarak waktu yang ditempuh dari Edo rumah dengan keluarga ke rumah nenek itu selama 45 menit. Oke. Sekarang mereka start dari jam 8.15. 8.15 ditambah dengan 45 menit. 45 menit. Itu sama dengan 8.08. 15 tambah 45 itu sama dengan 60. 8.60. 8.60 itu sama dengan jam 8 lewat 60 menit. Itu sama dengan jam 9. Jam 8 lewat 60 sama jam 9. Jadi Edo tiba di rumah nenek. Itu sama dengan jam pukul 9.00. Oke. Sekali lagi diketahui kecepatan 60 km, jarak 45 km yang Edo mereka tempuh. Waktu Edo mereka start dari rumah itu jam 8.15. Yang ditanya Edo sampai di rumah nenek itu jam berapa? Pukul berapa? Berarti waktu.
Rumus untuk mencari waktu itu adalah waktu sama dengan jarak per kecepatan.